Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Atika Mulyasaroh dengan NIM 216121183. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa istidlal dengan disertai contohnya. Yang pertama adalah al-istishab. Ini adalah prinsip asumsi bahwa keadaan yang ada tetap berlangsung sampai ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Contohnya, jika seseorang meninggalkan rumah dalam keadaan suci untuk sholat, maka keadaan suci tersebut tetap dianggap berlangsung sampai ada bukti yang menunjukkan dia telah melakukan sesuatu yang membatalkan keadaan suci itu. Yang kedua adalah al-masolih al-mursalah. Ini adalah prinsip penafsiran hukum Islam berdasarkan kepentingan umum. Contohnya, hukum-hukum tentang kesehatan dan keamanan masyarakat dapat diinterpretasikan untuk memperhatikan kepentingan umum. Yang ketiga, al-istihsan. Ini adalah prinsip penafsiran hukum Islam dengan menggunakan analogi atau pemikiran rasional. Contohnya dalam kasus di mana hukum Islam tidak secara eksplisit mengatasi situasi baru. Prinsip ini memungkinkan hakim untuk menggunakan analogi dengan kasus serupa yang telah diatasi oleh hukum Islam. Yang keempat adalah qaul al-sahabi. Ini adalah prinsip penafsiran hukum Islam berdasarkan pernyataan dari salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Contohnya, jika ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat, maka pernyataan sahabat itu juga dapat menjadi dasar penafsiran hukum. Yang kelima, Sadd al-Zara'i. Ini adalah prinsip pencegahan terhadap segala tindakan yang dapat membawa kepada kemudaratan. Contohnya, hukum Islam melarang konsumsi minuman keras bukan hanya karena minuman itu sendiri berdampak buruk, tetapi juga untuk mencegah tindakan-tindakan lain yang mungkin terjadi setelah mengonsumsi minuman keras. Selanjutnya, yang keenam, dilalah al-iqtiron. Ini adalah prinsip penafsiran hukum Islam dengan memperhatikan tujuan umum atau maksud dibalik suatu hukum. Contohnya, tujuan dari larangan riba adalah untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan ekonomi. Yang ketujuh, dilalah al-ilham. Ini adalah prinsip penafsiran hukum Islam berdasarkan wahyu atau ilham langsung dari Allah. Contohnya, dalam hal-hal tertentu yang tidak diatur dalam Al-Quran atau hadis. Seorang ulama mungkin menerima inspirasi langsung dari Allah untuk mengambil keputusan. Yang kedelapan, ru'ya al-nabi. Ini adalah prinsip penafsiran hukum Islam berdasarkan mimpi Nabi Muhammad SAW. Contohnya, jika Nabi Muhammad SAW bermimpi tentang suatu hal yang berkaitan dengan hukum atau peraturan, mimpi tersebut dapat dianggap sebagai petunjuk bagi umat Islam. Yang kesembilan, syar'u man qablana. Ini adalah prinsip penafsiran hukum Islam berdasarkan praktek-praktek hukum dari generasi sebelumnya. Contohnya, praktek-praktek hukum yang telah diakui oleh umat Islam sebelumnya dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan dalam situasi yang serupa. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.